Man of the Match Dinamo Zagreb versus AC Milan, Sandro Tonali. Sandro Tonali menjadi pemain yang paling menonjol saat membantu AC Milan menang 4-0 atas Dinamo Zagreb pada pekan kelima grup E Liga Champions 2022-23, Rabu 26 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Kontribusi Tonali dari 4 gol Milan tersebut sebenarnya tidak begitu tinggi. Ia hanya mencatatkan 1 assist saat gol pertama dicetak oleh Matteo Gabbia. Tonali juga tidak begitu berbahaya untuk mengancam langsung gawang Zagreb. 1 kali percobaan tembakan saja yang dilepaskannya selama 90 menit. Namun, caranya mengkreasi permainan dari lapangan tengah menjadi pembedanya. Para pemain depan jadi nyaman menyelesaikan tugas-tugasnya karena Tonali dengan piawai mengatur ritme tersebut. Tonali berbahaya bukan karena mengancam gawang lawan secara langsung. Ia berbahaya karena mampu melepas umpan-umpan berbahaya. Total 7 peluang tercipta dari kaki-kakinya tersebut. Expected assist-nya pun sangat tinggi dengan mencapai 2,88 XE. Untuk urusan bertahan, Tonali tak kalah. Ia memenangkan 4 dari 5 duel darat dengan pemain-pemain lawan. Tonali mendapatkan penilaian rating tinggi di antara pemain Milan lainnya di pertandingan ini. Kehadirannya sangat vital untuk membebaskan Milan dari tekanan Zagreb. Membedah performa pemain AC Milan saat bungkam Dinamo Zagreb, Tonali terbaik, Giroud tak beruntung. Gol demi gol Milan didapat dari Matteo Gabbia, Rafael Leao, dan Olivier Giroud, serta 1 sumbangan gol bunuh diri dari bek tuan rumah Robert Lubicic. Kemenangan ini menempatkan Milan di posisi kedua grup E dengan nilai 7. Milan terpaut 3 poin dari Chelsea di puncak dan unggul 1 angka dari RB Salzburg di posisi ketiga. Skuad asuhan Stefano Pioli akan berebut tiket 16 besar dengan RB Salzburg dalam matchday terakhir fase grup E pekan depan. Bagaimana rapor para pemain AC Milan di laga ini? Cyprien Tatarusanu 7. Meski menelan kekalahan dengan skor telak, akan tetapi Dinamo Zagreb juga beberapa kali mengancam gawang AC Milan. Namun Cyprien Tatarusanu tampil apik dengan 5 kali melakukan penyelamatan. Pierre Kalulu 6. Pierre Kalulu terlihat sangat aktif membantu serangan. Pemain asal Prancis tersebut juga membuat 2 peran kunci dan memenangkan 1 duel area. Simon Kjaer 7. Simon Kjaer tampil kukuh di lini belakang AC Milan. Dia melakukan 1 tackle bersih, 3 sapuan, dan 1 intercept. Dia juga sempat melepas 1 tembakan. Matteo Gabbia 7. Selain bertahan dengan baik, Matteo Gabbia mencetak gol pertama AC Milan di laga ini. Dia menjebol gawang Dinamo Zagreb dengan diving header, memanfaatkan umpan tendangan bebas Sandro Tonali. Theo Hernandez 7. Theo Hernandez sangat aktif membantu serangan. Sayangnya beberapa umpan matangnya gagal dikonversi menjadi gol. Sandro Tonali 8,5. Sandro Tonali tampil sangat mengesankan pada laga ini. Dia menciptakan 1 assist dan juga membuat timnya mendapat penalti. Ismail Bennacer 7. Ismail Bennacer tampil solid di lini tengah. Dia sempat melakukan 3 tackle bersih, 2 yang tersab dan memenangkan 1 duel area sebelum ditarik keluar. Ante Rebic 6. Bukan penampilan terbaik Ante Rebic pada laga ini, namun dia sempat melepas 4 tembakan selama 90 menit berada di lapangan. Charles De Ketelaere 6. Charles De Ketelaere kesulitan membuat dampak di lapangan. Dia mendapat kartu kuning dan ditarik keluar pada awal babak kedua. Rafael Leao 8. Rafael Leao bermain sangat baik pada laga ini. Selain mencetak gol, dia juga turut andil atas gol bunuh diri yang dicetak pemain tuan rumah. Olivier Giroud 8. Tampil sebagai starter, Olivier Giroud mendapat banyak peluang untuk mencetak gol. Namun dia kurang beruntung karena gagal mengkonversinya menjadi gol.
Meski begitu, Giroud bisa menyumbang 1 gol lewat eksekusi penalti pada babak kedua. Stefano Pioli, kami tidak meremehkan siapapun. Stefano Pioli memperingatkan bahwa AC Milan masih bisa berkembang setelah tampil mendominasi 4-0 atas Dinamo Zagreb. Alinator berusia 56 tahun itu menegaskan bahwa Milan tidak akan mengincar hasil imbang saat melawan RB Salzburg bulan depan. Rossoneri berada di ambang kelolosan ke babak 16 besar Liga Champions karena mereka hanya membutuhkan hasil imbang di pertandingan terakhir di San Siro melawan RB Salzburg. Setelah 2 kekalahan telak dari Chelsea, kemenangan diperlukan di Zagreb dan skuad Rossoneri merespons dengan gaya lewat dominasi 4-0 berkat sundulan Matteo Gabriel, seluruhan Rafael Leao, penalti Olivier Giroud dan gol bunuh diri dari Lubicic yang disebabkan oleh penetrasi Leao. 1 poin sudah cukup bagi Milan untuk memastikan 1 tiket ke babak 16 besar. Tetapi Pioli memperingatkan agar tidak membuat perhitungan seperti itu. Yang penting adalah kami tidak berpikir bahwa hasil imbang sudah cukup. Itu akan menjadi mentalitas yang salah dan itu jelas bukan cara kami mendekati pertandingan di Milan. Pioli menjadi skuad yang compang-camping termasuk Fikayo Tomori yang diskors. Tetapi Gabriel mengisi tidak hanya bertahan, tetapi juga dengan mencetak gol kedua dalam karirnya. Adapun gol yang lainnya adalah di Serie C pada September 2018. Ada banyak hal positif dari pertandingan ini, tetapi juga hal-hal yang dapat kami tingkatkan menjadi lebih solid dan fokus. Berkomunikasi lebih baik kapan harus bermain dan kapan harus menahan. Jelas, peningkatan kinerja individu juga membantu kinerja tim secara keseluruhan meningkat. Apakah malam ini merupakan titik balik perjalanan AC Milan di kompetisi Eropa setelah bertahun-tahun bahkan tidak lolos? Salzburg akan menjadi pertandingan yang menentukan dan itu bisa membuat kami tampil lebih baik dari musim lalu, yang bagaimanapun juga merupakan tujuan kami di awal kompetisi ini.